Yo, kembali di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Sword Emperor ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Dojun bersama Juyeon dan kawan-kawan memasuki Rift Zone Korea Selatan sebagai syarat agar Juyeon boleh membeli semua Magic Stone dari Dojun. Aksi barbar Dojun benar-benar membuat Juyeon dan kawan-kawan kaget karena cukup dengan satu serangan dari Dojun, monster Cockatrice langsung KO di tempat. Aksi barbar Dojun gak berhenti di situ. Dia malah tancap gas ninggalin Juyeon untuk melawan bos Rift Zone yang bernama Kaserian secara solo. Padahal Juyeon udah mengingatkan untuk melawan Kaserian minimal butuh 3 hero rank S. Tapi begitu Juyeon berhasil menyusul Dojun ke lokasi bos, mata Juyeon terbuka dengan lebarnya karena ngelihat bos naga raksasa udah mati aja dalam sekejap di tangan Dojun. Sambil berkeringat dingin dan menatap ngeri ke arah Dojun, Juyeon tahu persis kalau Kaserian itu monster yang sangat kuat. Karena dulu ada seorang hero rank S yang terkenal akibat sering hunting Kaserian bernama Park Haeol. Saat percobaan pertamanya bersama dengan 30 hero rank A, semua rank A terbantai, cuma menyisakan Park Haeol sendiri. Setelahnya, Park Haeol mengumpulkan 1 hero rank S dan 200 rank A untuk melakukan perlawanan ulang. Pertarungan antara tim Park Haeol dan Kaserian tetap aja berlangsung sengit, hingga akhirnya Kaserian berhasil dikalahkan, tapi ada banyak hero yang gugur. Sampai-sampai guild milik Park Haeol yang bernama Sweet Life belum bisa memulihkan diri bahkan setelah 3 tahun berlalu. Masih dengan rasa kaget yang gak kunjung hilang, Juyeon bilang dalam hatinya, kalau aku gak melihatnya secara langsung, aku pasti gak akan percaya Kaserian yang mengerikan itu dikalahkan oleh seseorang cuma dengan satu serangan. Kata Juyeon yang masih aja terngiang gak percaya gimana Dojun mengalahkan Kaserian dengan begitu gampang, alias one hit one kill. Sementara itu Dojun yang puas dapetin Magic Stone dari Kaserian, dia pun segera menyimpan Magic Stone itu ke dalam tas sambil bilang ke Juyeon kalau dia nggak butuh pengawalan lagi. Ngelihat Dojun mau langsung gerak ninggalin mayat Kaserian begitu aja, Juyeon yang heran pun bertanya, kenapa Dojun nggak mau ngambil mayat Kaserian? Padahal kulit, cakar dan sebagainya harganya juga lumayan. Dengan santai Dojun menjawab, itu nggak worth it. Lebih efisien untuk mencari Magic Stone dari monsternya aja. Kau bisa ngambil mayat Kaserian kalau kau mau. Anggap aja itu sebagai bayaran atas bantuan pengawalan darimu, kata Dojun yang membuat Juyeon terdiam jengkel. Gak berselang lama, Dojun yang lanjut solo hunting di Rift Zone membawa banyak Magic Stone sampai bertas-tas. Rekan guild Injo yang shock ngelihat Magic Stone sebanyak itu, tahu kalau jumlah Magic Stone yang dibawakan Dojun setengah hari ini sama dengan guild mereka hunting full 3 hari. Tapi bukan cuma itu yang membuat Injo kaget bukan main. Baru aja Injo mendengar dari Juyeon kalau Dojun ngalahin Kaserian sendirian tanpa equipment yang bagus. Menurut Injo, itu aja udah membuat Dojun pasti menjadi hero terkuat di Korea atau mungkin malah di seluruh dunia. Dan setelahnya, Dojun lagi-lagi kembali ke posisi mereka sambil membawa tas yang penuh dengan Magic Stone. Benar-benar kecepatan hunting yang gila. Sulit orang luar percaya kalau guild Injo ceritain kepada mereka. Lalu Dojun dan Juyeon terlihat saling berbincang untuk sesaat yang membuat guild Injo mengira kalau mereka lagi PDKT. Tapi yang membuat Injo heran, si cowok malah terlihat gak peduli kepada Juyeon dan tiba-tiba menyerahkan tas ranselnya kepada Juyeon. Setelahnya Dojun pergi begitu aja tanpa pamitan dengan semuanya. Makanya Injo segera menghampiri Juyeon dan bertanya kenapa cowok barusan ninggalin semua tas di sini. Juyeon menjawab, sewaktu aku bilang jika orang-orang tahu kalau kau yang mengalahkan Kaserian, kau akan menjadi orang terkenal dalam semalam. Lalu dia bilang kalau dia benci menjadi pusat perhatian, makanya memintaku untuk menghandle semuanya. Jawab Juyeon yang membuat Injo makin kaget dan penasaran siapa sebenarnya rekan cowok Juyeon ini. Di saat yang sama, dengan wajah merona Juyeon juga penasaran siapa Dojun sebenarnya. Sekarang kita pindah ke salah satu gym di Korea. Terlihat Park Haeol, hero rank S sekaligus Guild Master Sweet Life, sedang berlatih tinju dengan intens. Sampai-sampai rentetan pukulannya membuat samsak tinju meledak. Sebenarnya Park Haeol lagi emosi berat karena guildnya kini mulai diremehkan di Korea Selatan karena gagal bangkit sejak banyak member guild yang mati dalam raid Kaserian 3 tahun yang lalu. Untuk menenangkan ego Park Haeol, bawahannya malah menjilat pantatnya dengan bilang kalau Park Haeol cuma satu-satunya orang di Korea yang tahu strategi mengalahkan Kaserian. Dia yakin Park Haeol suatu saat akan berhasil raid Kaserian dengan orang paling sedikit. Jadi si bawahan meminta Park Haeol bersabar sampai dia berhasil melakukan itu. Si bawahan dan Park Haeol nggak tahu kalau
sekarang udah ada yang berhasil solo melawan Kaserian yang disegani hero rank S sekalipun. Sementara itu Kang Yongpyo terlihat saat ini sedang membaca identitas Seo Dojun di kantornya. Dia mendapat laporan dari bawahan kalau beberapa bulan yang lalu Kang Chulwo mencoba menghabisi Dojun dengan menyeretnya ke dalam gate. Tapi bukannya mati, Dojun malah awakening. Si bawahan ngelanjutin, Chulwo melakukan itu atas permintaan klien Hong Hae-ju, direktur eksekutif dari grup T, sekaligus putri kedua dari grup W. Ho, benar-benar chaebol princess ya. Terus, kenapa dia mengincar pria seperti Dojun? Tanya Kang Yongpyo penasaran. Si bawahan menjawab, katanya sih, Seo Dojun adalah anak di luar nikah suaminya. Dia dibawa masuk ke dalam keluarga pada umur 7 tahun. Tapi 6 tahun yang lalu, setelah Hong Hae-ju melahirkan putranya, anak itu diusir dari rumah. Kang Yongpyo pun tertawa mendengar perselisihan hak waris perusahaan konglomerat. Dan begitu dia tahu dari bawahan, kalau Kang Chulwo mendapat bayaran 3 miliar won untuk menghabisi Dojun tapi malah berakhir babak belur, terkena luka bakar yang parah, kehilangan pandangan sekaligus sekarat saat ini, Kang Yongpyo cuma merespon dengan ucapan, astaga, sungguh keji sekali bajingan itu. Padahal dalam hatinya, Kang Yongpyo berharap Dojun memotong anggota tubuh Chulwo dan menghancurkan kepalanya. Sedikitpun Kang Yongpyo nggak peduli pada sepupunya itu. Tapi kemudian Kang Yongpyo yang sedang main golf indoor tersentak kaget saat mendengar bawahannya bilang kalau ada rumor Hyun Jeon udah membantu Dojun di lokasi Chulwo babak belur. Dengan keras Kang Yongpyo menyuruh bawahannya untuk mencari tahu apa hubungan antara Jeon dan Dojun. Kalaupun gak ada apa-apa di antara mereka, mungkin aja mereka udah membuat suatu perjanjian. Dan setelah si bawahan pergi melaksanakan perintahnya, Kang Yongpyo yang marah bahkan sampai mematahkan stick golf cuma dengan genggaman tangannya. Dalam hatinya Kang Yongpyo bilang, lambat laun, anak buah Hong Hae-ju pasti akan datang padaku untuk menyelesaikan tugas yang gak bisa diselesaikan oleh Chulwo. Yah, gak masalah. Dia kan chaebol princess. Jadinya pasti uang dia banyak, iya kan? Kata Kang Yongpyo yang ternyata mata duitan parah. Kembali ke Dojun yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di malam hari. Di satu sisi Dojun senang, hunting di Rift Zone jauh lebih efisien daripada hunting di gate. Tapi dia sedikit kesal kalau harus selalu ngandalin Juyeon untuk bisa keluar masuk Rift Zone. Apalagi sebelum keluar dari sana, Juyeon bilang kalau dia belum bisa menjual Magic Stone Kaserian karena orang-orang akan bertanya siapa yang menangkapnya dan apa ia bisa membuktikan skillnya. Kemudian pihak media akan mengikuti Juyeon sepanjang waktu. Karena itu untuk sekarang Juyeon akan menyimpan aja Magic Stone Kaserian. Juyeon bilang waktu itu ke Dojun, kalau tujuanmu mau jadi terkenal, aku nggak akan menghentikanmu. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Mendengar pertanyaan itu, makanya Dojun menyerahkan semua tasnya kepada Juyeon karena dia juga nggak mau menjadi terkenal. Oleh karenanya, sekarang Dojun berniat harus mencari cara lain untuk memasuki Rift Zone. Tapi setibanya di rumah baru yang udah disiapkan Hwang Chang-seop, tiba-tiba Dojun tersentak karena ngelihat ada banyak sepatu di teras rumah. Dia pun buru-buru masuk ke dalam ruang tamu dan ternyata udah ada beberapa orang berjas yang mengintimidasi nenek dan adiknya. Selagi Uneo memeluk Dojun karena ketakutan, salah satu dari mereka bilang, "Anda Seo Dojun, saya adalah Jaksa Park Cholyong dari kantor Jaksa Distrik Seoul. Anda pasti kenal dengan Hwang Chang-seop, bukan? Sekarang Anda ditangkap karena terlibat dalam operasi pinjaman berbunga tinggi ilegal yang dijalankan oleh Hwang Chang-seop, CEO HCS Capital." Keesokan paginya, Dojun yang ditangkap ke kantor jaksa harus melakukan wawancara sebagai tersangka. Sedangkan Jaksa Park sendiri sebelum memasuki ruangan Dojun, terlihat sedang menelpon manajer Lee kalau dia udah mengurus Chang-seop dan Dojun. Gak lupa Jaksa Park ketawa karir dan berterima kasih karena manajer Lee dan Nyonya Hae-ju udah membantu beasiswa anak perempuannya kuliah di luar negeri. Akhirnya Jaksa Park memulai interogasinya terhadap Dojun. Sambil nunjukin dokumen kriminal, Park bertanya apa yang Dojun lakukan selama ini. Semua bukti yang dia pegang sekarang bisa masukin Dojun minimal 10 tahun penjara. Ngelihat Dojun gak menjawab apa-apa, pastinya Jaksa Park marah-marah. Tapi kemudian dengan tegas Dojun bertanya, "Hong Hae-ju, apa sih jalang itu yang menyuruhmu melakukan ini?" Spontan Jaksa Park tersentak kaget dan terpaksa berkilah kalau dia gak kenal dengan orang yang udah membantu beasiswa kuliah anaknya. Ngelihat sikap Jaksa Park, Dojun yakin pihak kejaksaan udah menyapu bersih Hwang Chang-seop. Dan jujur Dojun sebenarnya bersedia ikut dengan damai ke kejaksaan untuk menghindari masalah bagi nenek dan adiknya. Tapi Dojun ragu, kalau dia ditekan begini terus, yang ada dia makin diinjak.
Dan benar aja, dengan tatapan intimidasi, Jaksa Park pun bilang dengan tegas, "Aku nggak tahu kau mendengar sosok itu dari mana. Tapi kau pikir jaksa penuntut Korea itu lemah? Habis nyawamu sekarang dasar bangsat." Gak mau lagi diinjak seperti ini, Do-jun pun langsung membalas dengan tatapan intimidasi yang lebih pekat lagi. Sehingga Jaksa Park yang ngelihatnya spontan ketakutan bergidik ngeri. Sambil berkeringat dingin, Jaksa Park bilang, "Apa? Kau? Dasar bajingan!" teriak si jaksa yang udah bersiap untuk menggampar Do-jun. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, memaksa Park berhenti melakukan tamparan. Lalu orang kejaksaan yang membuka pintu tersebut bilang, "Jaksa penuntut Park, mohon keluar sebentar." Si jaksa pun keluar dan ditunjukin dokumen hero detektor. Betapa kagetnya Jaksa Park ngelihat laporan alat hero detektor menampilkan Do-jun sebagai orang biasa. Rekan Park sebenarnya juga nggak yakin. Dia menduga jangan-jangan informasi Awakening Do-jun itu salah. Hal itu membuat Park makin keheranan. Secara informasi Awakening Do-jun diselidiki langsung oleh grup konglomerat T yang gak mungkin terjadi kesalahan. Terus, dia juga tahu nama Hong Hae-ju. Siapa sih bocah itu sebenarnya? Tanya Park dalam hati yang terus merasa gusar. Do-jun yang udah terlanjur kesal dengan kejaksaan yang penuh dengan korupsi seperti negeri Konoha, dia udah berniat mau hancurin aja kantor busuk ini. Tapi tiba-tiba Ju-yeon masuk ke ruangan Do-jun, memintanya jangan melakukan hal yang gegabah. Karena kalau Do-jun menggunakan kekuatannya sekarang, situasi hanya akan memburuk. Kemudian Ju-yeon pun bilang kalau dia sengaja datang ke kantor kejaksaan karena tahu Do-jun gak melakukan hal yang salah. Dia gak terima Do-jun yang gak bersalah dituduh begitu aja, makanya dia datang untuk memperbaikinya. Selain itu, Ju-yeon mengingatkan kalau asosiasi hero akan segera menyelidiki Do-jun karena mereka udah mengawasi lisensi hero palsunya dan insiden Rift Zone di Mapo baru-baru ini. Untungnya keluarga Do-jun aman-aman aja saat ini, sehingga Do-jun menyampaikan terima kasih tulus dan gak akan melupakan hutang kebaikan yang Ju-yeon lakukan. Mendengar itu, spontan wajah Ju-yeon merona merah sambil bilang ke Do-jun untuk bertahan sedikit lagi, selagi dia menyelesaikan tuduhan palsu ini secepat mungkin. Gak berselang lama, Do-jun pun bisa bebas dari kantor kejaksaan karena Ju-yeon berhasil membuktikan Jaksa Park menerima suap untuk melakukan tindakan ilegal, sehingga dia pun langsung dipecat saat itu juga. Ujung-ujungnya kesalahan Do-jun cuma kepemilikan lisensi hero palsu. Itu pun Do-jun cuma mendapat hukuman percobaan karena Ju-yeon melakukan pembelaan agresif melawan tuntutan kejaksaan. Dan selagi membawa Do-jun keluar dari kejaksaan dengan menaiki mobil, tiba-tiba radio digital di mobil Ju-yeon menyampaikan berita darurat tentang kemunculan monster baru di Inggris yang udah menyerang warga sipil. Pembaca berita radio bilang, monster mirip belalang ini tingginya 15 meter, punya 4 mata, dan memiliki ketinggian loncatan yang hebat. Mendengar itu, Do-jun pun bilang ke Ju-yeon kalau monster itu pasti Mekasian. "Apa? Gimana kau bisa tahu? Itu kan monster yang baru ditemukan. Dan saat ini cuma asosiasi yang tahu namanya," kata Ju-yeon kaget sekaligus penasaran. Faktanya monster nggak diberikan nama sesuka hati, karena Magic Stone nggak cuma mengandung energi yang dipadatkan, tapi juga informasi unik. Dengan menganalisisnya, identifikasi detail seperti nama monster bisa dilakukan. Kalau di bumi yang saat ini, menggunakan sains untuk analisis. Sedangkan di dunia surgat yang udah hancur, sihirlah yang digunakan. Tapi karena monster yang sama muncul di kedua dunia, kebanyakan monster, Do-jun udah tahu namanya. Daripada jelasin kok bisa dia tahu, Do-jun lebih suka bilang gimana caranya ngalahin Mekasian, yaitu menggunakan ekstrak dari Red Flower Ant. Ekstrak itu nggak bahaya bagi manusia, tapi racun pelumpuh yang sangat ampuh bagi Mekasian. Kalau kau menyemprotkannya, mereka akan berhenti mengamuk, kata Do-jun yang membuat Ju-yeon makin penasaran siapa dia sebenarnya. Do-jun terdiam sesaat dan malah menjawab, "Gimana kalau aku menghabisi Hong Hae-ju?" Sementara itu, Hong Hae-ju sendiri terlihat sangat stres sampai menggigit kukunya keras-keras. Dia stres dan kesal parah mendapat laporan dari manajer Lee kalau Hyun Ju-yeon membantu Do-jun lepas dari tuduhan kejaksaan. Selain kebingungan kenapa Ju-yeon tiba-tiba mau membantu Do-jun, Hae-ju juga tambah bingung lagi begitu kejaksaan melapor kalau Do-jun bukan seorang hero. Padahal jelas-jelas hasil pertarungan Do-jun dengan Kang Chul-woo membuktikan kalau Do-jun bukan orang biasa. Manajer Lee pun menduga jangan-jangan Do-jun punya kemampuan untuk menipu hero detektor. Gak mau lagi menduga sana-sini, Hae-ju yang udah naik pitam segera menyuruh manajer Lee untuk menghubungi Kang Yong-pyo, berikan dia uang 30 miliar won agar menghabisi Xiao Do-jun secepatnya sebelum semakin banyak kejahatan Hae-ju dikuak oleh Ju-yeon.
Tapi Kang Yongpyo malah menolak tawaran uang 30 miliar won itu mentah-mentah. Dia meminta bawahannya untuk menaikkan harga 2 kali lipat. Karena dari perspektif Hong Hae-ju, gak ada alternatif lain selain dirinya. Selain itu, kalau pekerjaannya selesai, uang 60 miliar won bukan apa-apa bagi anak konglomerat Korea seperti Hae-ju. Apalagi sekarang Hyun Jae-on ikut terlibat. Udah seharusnya dia memberikan uang lebih besar dari itu, kata Kang Yongpyo sambil tersenyum licik. Sempat-sempatnya si bawahan salah bilang kalau Jae-on lawan yang berbahaya, sehingga Kang Yongpyo membanting kakinya ke lantai dengan keras, lalu bilang dengan tegas, si bodoh ini nggak tahu apa-apa. Apa kau kira semua rank S itu sama? Asal kau tahu, aku bisa menghabisi Jalang seperti Hyun Jae-on dalam waktu 20 menit. Si bawahan langsung ketakutan parah mengiyakan. Tapi kemudian Kang Yongpyo bertanya hal lain. Apa kau udah mendapat jawaban dari asosiasi hero? Si bawahan menjawab, cabang asosiasi di Inggris bilang kalau mereka nggak bisa menambah pasukan hero. Sedangkan di pusat udah terlanjur mengumumkan ke publik kalau mereka sangat hati-hati memilih hero untuk ditugaskan. Mendengar itu, Kang Yongpyo tahu kalau dirinya mau nggak mau harus berangkat ke Inggris. Dan kebetulan keberangkatan akan dilakukan 3 hari lagi menggunakan pesawat bersama para hero dari Jepang. Dalam hatinya Kang Yongpyo bilang, kasihan ya, memburu monster baru yang kelemahannya bahkan belum diketahui. Kalau aku berhasil menemukan kelemahan mereka, itu berarti nilaiku akan semakin naik. 3 hari pun berlalu. Di kota Cambridge, Inggris, terlihat para warga sipil lari kocar-kacir dari mekasian raksasa. Beberapa hero internasional bahkan berkecuran keringat dingin menghadapi monster yang kelemahannya belum mereka ketahui. Si monster pun segera menyerang mereka dengan lengan tajamnya. Untungnya hero internasional udah siaga untuk menghindar. Lalu mereka melancarkan counter dengan kemampuan spesial masing-masing. Sehingga berkat gabungan kekuatan mereka, satu mekasian berhasil ditumbangkan dengan susah payah yang cukup melelahkan mereka. Sayang jumlah mekasian yang keluar dari Rift terlalu banyak. Para hero itu cuma bisa pasrah menghadapi pembantaian dari mekasian yang mengepung mereka. Para hero dari Inggris mengerahkan semua upaya mereka untuk menghentikan para monster mengarah ke selatan. Tapi mereka sama sekali gak berdaya melawan monster tanpa informasi yang jelas. Dan kini setelah pertahanan Cambridge runtuh, hanya tersisa 60 km lagi ke arah ibu kota London. Tapi sebelum para monster menyeberang sungai menuju London, tiba-tiba serbuk bercahaya jatuh dari langit yang membuat para mekasian seketika langsung tidur terlelap, jatuh sekaligus ke atas tanah. Ternyata yang menyebarkan serbuk tersebut adalah sebuah helikopter yang terbang di atas. Yang menaiki helikopter itu, siapa lagi kalau bukan Ju Yeon, Kang Yongpyo, dan beberapa hero dari Jepang. Semua hero yang menaiki helikopter itu terkaget-kaget, termasuk Ju Yeon, karena nggak menyangka ekstrak Red Flower Ant benar-benar ampuh untuk menghentikan pergerakan mekasian. Ngelihat itu, Kang Yongpyo nggak bisa menahan rasa syoknya dan bilang dalam hati, mustahil wanita ini punya skill level ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Berhubung para mekasian terlelap nggak berdaya, maka Ju Yeon dan kawan-kawan segera lompat dari helikopter dan membantai para monster dengan sangat leluasa. Gak berselang lama, para hero Korea yang ditugaskan ke Inggris kembali ke negara asal dan udah ditunggu para wartawan di Arrival. Kebanyakan mereka memuji Ju Yeon karena berhasil menyadari kelemahan mekasian dengan cepat sehingga menjadi hero sungguhan sekaligus hunter terbaik selama ekspedisi di Inggris. Gak cuma itu, Ju Yeon bahkan katanya akan mendapatkan gelar Knight dari kerajaan Inggris atas jasa besarnya menyelamatkan Inggris dari keputusasaan. Dan begitu para hero keluar di Arrival, para wartawan fokus menyorot Ju Yeon dan Kang Yongpyo untuk memberikan komentar terkait ekspedisi mereka. Alhasil seluruh warga Korea ngelihat wajah mereka berdua, gak terkecuali Dojun. Dia ngelihat wajah tawa Kang Yongpyo di Videotron dengan tatapan kemarahan. Sekejap kemudian, Ju Yeon dan Dojun kembali bertemu di kafe, di mana Ju Yeon memberikan hadiah baju dari Inggris kepada Dojun sekeluarga. Sebagai bentuk terima kasih, karena berkat Dojun, Ju Yeon bisa menjadi pahlawan yang sebenarnya. Mereka berbincang sebentar, dan Ju Yeon bertanya apa rencana Dojun berikutnya. Sembari berharap, Dojun gak lanjutin rencananya untuk menghabisi Hong Hae-ju. Tapi Dojun malah bilang jawaban yang mengagetkan Ju Yeon, yaitu dia mau membeli rumah baru untuk keluarganya. Sementara itu Kang Yongpyo yang sedang pesta kolam renang bersama para gadis nggak terlihat gembira karena masih mikirin Ju Yeon yang terlihat sangat berbeda dibandingkan yang dulu. Selain tahu kelemahan mekasian, Ju Yeon juga merahasiakan gimana dia bisa tahu tentang hal itu. Belum lagi sewaktu Kang Yongpyo mengancam akan membalaskan perbuatan Dojun kepada sepupunya, Kang Chulwo. Saat masih dalam perjalanan pulang menaiki pesawat, Ju Yeon malah merespon dengan sikap gak acuh. Lakukan aja sesukamu. Lagi pula aku juga gak mau ikut campur.
kata Jeon, yang membuat Kang Yongpyo tersentak kaget karena nggak menyangka hubungan Jeon dan Dojun nggak sebesar dugaannya. Meski begitu, tetap aja Kang Yongpyo penasaran kalau pasti ada sesuatu pada bajingan Seo Dojun. Sekarang kita pindah ke Inggris, ke area Long Sutton, The Shrewsbury. Area ini hancur lebur akibat monster wave belum lama ini. Asosiasi hero Inggris mengerahkan sebanyak mungkin hero ke dalam Rift untuk mengambil Magic Stone menjelang monster wave kedua. Dan kebetulan, Rift tersebut dikawal oleh dua penjaga. Dua penjaga ini sedikit kecewa, karena kalau aja mereka punya ekstrak dari Red Flower End, hero rank D seperti mereka bisa aja ngalahin Mekasian dengan mudah. Selain itu, karena wave pertama terlalu cepat disapu bersih, mereka nggak punya kesempatan untuk mendapatkan Magic Stone yang berlimpah. Dan kebetulan saat Rift udah ngeluarin wave, Rift tersebut nggak bisa diubah lagi menjadi gate. Selagi mereka berdua bincang-bincang terkait wave kedua yang katanya nggak akan munculin Mekasian lagi, sehingga situasi akan lebih berbahaya. Nyatanya situasi berbahaya harus mereka hadapi lebih awal, karena salah satu dari mereka merasakan ada seseorang yang keluar dari Rift. Padahal baru 5 jam, tim Red Hero masuk ke dalam sana. Baru aja keduanya siap siaga, tiba-tiba petir menyambar di sekitar Rift, dan seseorang yang penampilannya mengerikan keluar dari sana. Ngelihat itu, salah satu penjaga terkaget-kaget panik dan bilang, Dia bukan hero. Tidak ada hero yang memakai pakaian seperti itu ataupun dengan bekas luka di wajahnya. Cepat hubungi markas pusat. Namun seketika, sosok yang keluar dari Rift tersebut mengaktifkan lingkaran misterius untuk mengontrol tubuh kedua penjaga. Saat salah satu penjaga mencoba melawan dengan melemparkan 3 dagger sekaligus, semua daggernya langsung terpental oleh barrier sosok tersebut. Cukup dengan satu kata, lemah. Dari sosok misterius yang kemudian mengepalkan tangannya erat-erat, seketika tubuh dua penjaga itu remuk hingga sekarat parah di atas lantai. Uniknya sosok tersebut ngeluarin HP pribadi dari dimensi lain, di mana tertulis angka 19,26% di atas layarnya. Ngelihat itu, dia pun kecewa dan bilang, udah 10 tahun berlalu di tempat ini, tapi bahkan gak bisa mencapai 20%? Apa aku gagal? Setelah semua upaya untuk membuka Dimensional Rift? Baiklah, kalau begitu sekarang aku harus meningkatkan manaku dulu, kata si kawan yang kemudian membantai kedua penjaga yang masih sekarat sembari berniat akan menyingkirkan makhluk-makhluk lemah yang ada di muka bumi. Siapakah sosok misterius tersebut? Mimin juga belum tahu. Kemungkinan baru ada info lagi di video part berikutnya. So, kita lanjut dulu. Mari kita kembali ke Dojun, yang saat ini sedang di area Paju, Korea Selatan. Selagi Dojun menyusuri padang yang luas, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar, dan muncullah monster-monster cacing raksasa dari bawah tanah. Saat Dojun mengamati lubang keluar para cacing tersebut, dia tahu ada sekitar 26 monster dalam radius 100 meter. Sambil mengaktifkan mana api di tangannya, Dojun pun bilang, mari kita lihat berapa banyak dari mereka yang bisa selamat. Dan seketika, Dojun menembakkan api dari tangannya ke dalam lubang tersebut sehingga terjadi ledakan beruntun dahsyat yang menjulang tinggi ke atas sehingga membuat tubuh para monster cacing berhamburan ke beberapa bagian. Melihat pembantaian massal itu, Dojun malah tersenyum licik seperti seorang psikopat. Di waktu yang bersamaan, Na Tae-hwang saat ini sedang mengadakan rapat penting bersama Wakil Direktur Asosiasi Hero Korea yang bernama Min Hong-gi dan Wakil Presiden Asosiasi Hero Korea yang bernama Park Sung-chul. Rapatnya terkait Seo Dojun. Min Hong-gi mengaku kalau Dojun adalah pemuda yang susah diatur. Selain itu, Dojun sendiri yang mengkonfirmasi dirinya adalah hero, meski hero detektor pernah gagal mendeteksinya. Dan terkait itu, Dojun gak mau ngasih jawaban. Mendengar itu, Park Sung-chul marah besar. Dia gak terima ada hero yang berani merahasiakan sesuatu kepada asosiasi. Tapi karena Na Tae-hwang memberikan Park Sung-chul peringatan yang membuatnya terdiam, Min Hong-gi bisa ngelanjutin laporan terkait Seo Dojun. Mulai dari rencana jahat Kang Chulo yang mengurungnya di gate, mendapat awakening di gate saat hampir sekarat, balas dendam kepada Kang Chulo, hingga menghandle semua monster rift di Mapo sendirian. Meski perbuatan Dojun banyak yang berlebihan, Min Hong-gi sangat yakin kalau kekuatan Dojun sangat luar biasa. Dan berhubung Dojun udah meminta lisensi hero resmi atas jaminan Hyun Ju-yeon, kini Dojun udah memiliki lisensi hero tersebut dan diposisikan sebagai hero rank S peringkat 8 di Korea. Berkat lisensi tersebut, makanya kini Dojun bisa sebebasnya memasuki Rift Zone, termasuk Rift Zone Paju yang dia masuki sekarang. Di saat Dojun baru aja membantai para cacing raksasa sepuas yang dia mau, Na Tae-hwang di kantornya malah tertawa lebar begitu mendengar laporan kalau Dojun segera memasuki Rift Zone Paju sesaat setelah mendapatkan lisensi. Cuma Park Sung-chul aja yang keheranan saat tahu Dojun memasuki Rift area Paju sendirian tanpa support dari member guild. Tapi karena Tae-hwang dan Mi Hong-gi merasa aneh Park Sung-chul seakan gak mengakui kehebatan Dojun,
Dojun, Park terpaksa mengganti topik dengan memberi saran pada keduanya. Jika Dojun berhasil kembali dari Rift Paju hidup-hidup, tunjukkan identitasnya kepada publik sekaligus berikan promosi. Alasan Park sederhana, kalau hero rank S baru dikenalin pas waktu genting seperti ini, pastinya masyarakat bisa lebih tenang. Memang Park dan Honggi sempat beradu argumen terkait hal itu, tapi Night Taehwang sendiri menyatakan kalau dia akan bertemu Dojun secara empat mata, baru kemudian diputuskan apakah akan dikenalin ke publik atau enggak. Akhirnya bantai-bantai Dojun melawan para monster cacing raksasa ditutup dengan sabetan mana api dari tangan Dojun yang memotong habis semua monster sekaligus sampai tewas. Yang membuat Dojun agak terganggu, menggunakan teknik api besar seperti barusan, benar-benar menggunakan mananya secara berlebihan. Makanya Dojun berencana kalau dia harus segera mendapatkan senjata andalan agar bisa hunting dengan lebih efisien. Makanya untuk menjalankan rencananya, Dojun pun mendatangi komplek Hirogasan ke salah satu toko blacksmith terkemuka. Mendengar anaknya diancam oleh Dojun, padahal karena si anak sibuk main game saat Dojun datang sebagai pelanggan, sang ayah yang bernama Choi Cholguan, master craftsman perlengkapan hero, keluar dari ruangan dan bertanya, siapa yang udah merekomendasikan tempat ini pada Dojun? Sewaktu Dojun menyebut nama Hyun Jeon, spontan ayah dan anak langsung kaget berkeringat dingin. Dan si ayah makin kaget lagi pas Dojun nunjukin taring Giant Black Viper yang udah lama sekali gak pernah dia lihat lagi. Dengan bahan taring tersebut, Dojun meminta sang master untuk membuatkannya pedang bagus sepanjang mungkin. Mendengar itu, Master Choi pun bilang kalau merentangkan bahan non-logam terlalu panjang, bisa-bisa bahan itu akan kehilangan daya tahan. Tapi Dojun malah menggertak, apa kau sedang mengakui kalau kalian gak mampu melakukannya? Cukup gabungkan aja jadi satu pedang. Aku butuh yang panjang. Dan satu lagi, pastikan untuk memaksimalkan tingkat penyerapan mananya juga. Betapa marahnya anak sang master ngelihat ayahnya diremehkan. Dia bilang kalau sebagian besar senjata buatan ayahnya minimal punya tingkat penyerapan mana grade 3. Makanya Dojun pun segera membuktikan ucapannya dengan mengambil salah satu pedang yang bahannya grade 5. Sewaktu Dojun mengalirkan mananya ke pedang tersebut, seketika pedang itu bersinar terang sebelum akhirnya hancur berkeping-keping, yang membuat Master Choi dan anak songongnya terdiam mematung 1000 bahasa. Kepada mereka berdua yang masih terdiam kaget, Dojun pun bilang dengan tegas, kalau kau cuma bisa membuat sampah seperti itu, lebih baik tutup aja tokonya sekalian, kata Dojun, yang membuat harga diri Master Choi merasa tertantang. Gak berselang lama, terlihat Dojun kembali memasuki Rift Zone lain untuk memburu monster bermata satu yang bernama Cyclops. Untuk mengalahkan si monster, Dojun terpaksa harus mempertahankan wujud mana sword yang sangat boros mana, dan berkat tebasan fire mana sword secara bertubi-tubi ke tubuh Cyclops, si monster akhirnya tumbang dengan luka darah di mana-mana. Dojun pun segera masukin darah Cyclops tersebut ke dalam sebuah wadah untuk kemudian diserahkan kepada Master Choi. Dojun bilang ke anak sang master, berikan ini kepada ayahmu. Dengan ini dia bisa menggabungkan dua tarik Black Viper dengan mudah. Dojun sengaja nggak bilang itu bahan apa pada sang anak dan cabut pergi begitu aja. Sembari keluar dari toko, Dojun bilang dalam hati, aku udah mengumpulkan bahan-bahan dasarnya. Tapi, jika aku mau penyerapan mana yang lebih tinggi, aku butuh satu bahan lagi. Hanya ada satu tempat di mana aku bisa menemukannya di dunia ini. Wah, di mana tuh kira-kira? Mimin juga belum tahu. Jadi, kita lanjut lagi. Sementara itu keesokan harinya, terlihat Juyeon dan Injo sedang santai-santai di kolam hotel. Mereka berbincang terkait asosiasi Korea yang memutuskan untuk mengirim hero ke Brazil karena pemerintah Brazil dan asosiasinya udah menyerah melawan wave monster, bahkan berencana untuk menutup total Rift Zone yang ada. Setahu Injo, monster yang muncul di Brazil katanya lumayan ganas, tapi bisa dapetin banyak Magic Stone juga di sana. Selain itu, bayaran dari asosiasi juga lumayan besar, makanya Guild Injo memutuskan untuk pergi juga ke sana. Yuk, ikut bareng kami, ajak juga pria itu ya, kata Injo yang kemudian sengaja menggoda Juyeon kalau dia berpacaran dengan Dojun. Daripada kena goda terus sama Injo, Juyeon terpaksa mengiyakan pergi ke Brazil, meski dia nggak tahu Dojun mau ikutan juga atau enggak. Dojun sendiri saat ini malah kembali mendatangi toko blacksmith untuk ngelihat Master Choi yang berhasil menggabungkan dua taring menjadi satu berkat bantuan dari darah Cyclops. Dan karena berhasil digabungkan, Master Choi menyatakan bersedia membuat pedang sepanjang yang Dojun mau, kemungkinan panjangnya 1,8 meter. Gak lupa Dojun memberikan syarat lain kepada Master Choi, mulai dari bentuknya seperti pedang dua tangan, tapi sesuaikan pegangannya agar tetap bisa dipakai satu tangan juga. Dan pastikan berat pedangnya sekitar 5 kg. Kira-kira butuh berapa lama
untuk menyelesaikan pedangnya? Tanya Dojun mengkonfirmasi. Master Choi menjawab, sekitar 1 bulan. Dan mana absorptionnya mungkin sampai ke grade 7. Mendengar itu, jujur Dojun masih ragu senjata grade 7 bisa menahan kekuatan penuhnya. Makanya dia menduga memang butuh 1 bahan lagi. Dan kemudian Dojun segera pergi dari toko sambil bilang ke Master Choi untuk selesaikan aja bentuk pedangnya dulu. Terkait mana absorptionnya bisa dilakukan setelah Dojun kembali. Beberapa hari kemudian, terlihat Dojun dapat hadiah lagi dari Ju Yeon berupa sedan mewah seharga 100 juta won. Lalu terkait asosiasi hero, Dojun cerita kalau mereka mau mempublikasikan identitasnya. Jadinya dia meminta mereka membayar kalau mau melakukan itu. Sayang negosiasinya gagal dan Dojun pun gak terlalu peduli. Setelahnya mereka pun menaiki mobil tersebut dan Ju Yeon cerita ke Dojun kalau asosiasi sekarang sedang sibuk mempersiapkan pengerahan hero ke Brazil. Saat situasinya udah tenang, mungkin cobalah untuk bicara dengan ketua Taehwang lagi, kata Ju Yeon berharap Dojun berubah pikiran agar mengizinkan asosiasi mempublikasikan namanya. Tapi dengan lengan mereka berdua yang saling nempel, Dojun malah bertanya sambil mendekatkan wajahnya. Terus, apa kau ikut ke sana? Spontan Ju Yeon mengiyakan dengan wajah merona dan wajahnya makin memerah lagi. Sewaktu Dojun bilang dengan gantengnya, "Yuk kita pergi sama-sama." Wajah merah juga terlihat pada Hong Hae-ju yang saat ini sedang naik pitam karena Kang Yong-pyo datang ke kantornya untuk meminta bayaran lebih dari 30 miliar won. Kesal dimintai uang terlalu banyak, padahal kerjaan belum juga Yong-pyo mulai. Hae-ju bilang harusnya dia cari orang lain aja untuk menghabisi Dojun. Mendengar itu Yong-pyo merespon balik, "Kurasa kau belum dapat informasi terbaru tentang Dojun, iya kan? Aku kasih gratis aja infonya. Perlu kau tahu, Seo Dojun itu sekarang adalah hero rank S. Hero rank S peringkat 8 Korea." "Berandalan itu rank S? Kau pikir aku akan percaya?" kata Hae-ju kaget sekaligus menyangkal. Untuk memenangkan negosiasi, Kang Yong-pyo sengaja sok jual mahal dengan ancang-ancang cabut dari kantor Hae-ju sembari bilang, "Perlu kau tahu, aku membayar cukup uang untuk informasi ini. Kalau kau gak percaya, tunggu aja sampai dia menghabisimu sendiri." Spontan Hae-ju langsung panik ketakutan. Gak mungkin orang biasa seperti dirinya mampu melawan hero rank S. Makanya Hae-ju terpaksa menuruti permintaan uang lebih dari Yong-pyo, asalkan Dojun menghilang dari dunia ini. Mendengar itu, sambil tersenyum licik, Yong-pyo berharap agar mereka bisa menjadi partner bisnis yang lebih dekat ke depannya. Dan tiba-tiba, notif pesan di HP Yong-pyo berbunyi. Setelah dia membaca pesannya, Yong-pyo lagi-lagi tersenyum licik dan bilang, "Tampaknya surga sedang berada di pihakmu, Direktur Hong. Karena kesempatan emas untuk menyingkirkan Seo Dojun baru aja muncul." Akhirnya para hero dari asosiasi Korea pun berangkat ke Brazil dengan menaiki pesawat. Para netizen Korea sangat antusias ngelihat perjalanan pesawat para hero disiarkan secara live. Salah satu yang berangkat adalah Jang Sung-ho, sosok yang mengangkat grup P ke puncak sendirian. Lalu Park Hae-ol, yang netizen tahu guildnya sedang terpuruk, jadinya sekalian aja cari uang dengan misi ke Brazil. Lalu Hyun Ju-yeon, yang menjadi primadona bagi para netizen pria. Kang Yong-pyo, yang netizen udah tahu dengan mata duitannya. Dan terakhir Seo Dojun, yang asik makan mie tanpa peduli image-nya sedang disiarkan. Beberapa netizen bahkan gak tahu Seo Dojun itu siapa. Mereka mengira Dojun seorang rookie yang akan debut hero di Brazil sekaligus dikirim untuk mencari pengalaman. Waduh, gimanakah reaksi netizen saat ngelihat Dojun beraksi nunjukin kekuatan aslinya di hutan Amazon? Kita akan tahu di video berikutnya. Yo, komiknya udah mentok kawan-kawan. Kemungkinan baru bisa kita lanjutin di akhir Agustus bulan depan setelah komiknya update beberapa chapter. Sembari nunggu beberapa komik lagi mentok, kita akan bahas judul baru lagi yang pastinya nggak kalah seru. Saksikan terus alur cerita komik paling joss hanya di channel Manhwa Park dan stay update.